Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 746-750. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 746 ketika Yusralin melihat bahwa dia diam. Dia berpikir bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia ajukan, dan sangat ketakutan saat itu. Saya berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain dan kemudian pergi dengan cepat. Lalu tiba-tiba aku mendengar dia memberikan lembut. Meskipun suara itu sangat ringan, itu seperti sebuah batu yang dilemparkan ke dalam hati dan danau Yusralin. Dia tidak berpikir dia akan mengakuinya, bagaimanapun juga, dia hanya. Perasaan aneh melintas di benaknya dan dia menatapnya dengan kebingungan di matanya. Pria di depannya sangat tampan, tipe tampan yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya, dengan kehadiran yang kuat dan rasa keterasingan dari atas. Tapi itu juga detasemen yang menyebabkan kepedihan aneh muncul di hatinya, seperti perasaan yang dia rasakan saat pertama kali bertemu pria yang disukainya. Gu Xiqian tidak terlalu memikirkannya, dan setelah mengakuinya, dia menatapnya dan berkata, "Ketika kamu kembali ke China, lupakan tentang sisi ini, mengerti?" Matanya sedikit menyipit, dan ada cahaya berbahaya yang keluar darinya. Hati Yusralin bergetar, merasa sedikit bersalah dengan tatapan itu, tapi dia tetap bersikeras untuk menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pulang." Gu Xiqian tercengang. Hanya wanita di depanku yang sedikit menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya, dan berkata, "Aku tidak akan pulang, jadi bisakah kau, jangan mengirimku kembali?" Gu Xiqian mendengus, tawa rendah keluar dari belakang tenggorokannya dengan sedikit ejekan. "Anda ingin mengikuti saya?" Yusralin terguncang. "Akhirnya, saya mengumpulkan keberanian dan berkata, kamu membelikan saya, bukan, saya bisa." "Tidak dibutuhkan," pria itu menyela sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Semacam rasa malu dan canggung diam-diam meresap di hati Yusralin saat dia memiringkan kepalanya dan berkedip padanya, matanya sedikit memerah. "Mengapa?" Gu Xiqian memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan menatapnya dengan merendahkan, posturnya yang santai dan santai. Namun, mata yang dalam itu selalu dingin dan acuh tak acuh. "Sekarang setelah Anda melihat wajah saya yang sebenarnya, Anda harus memahami bahwa saya bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak membeli Anda, dan membawa Anda keluar hanya karena kebaikan sesaat. Tetapi tentu saja, jika Anda tidak melakukannya saya pikir Anda membutuhkan kebaikan. Saya dapat meminta Anda mengirim kembali ke kota itu, dan saya yakin Gao bersaudara akan senang bertemu Anda lagi." Mendengar hal itu, wajah Yusralin langsung berubah. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Tidak, aku tidak akan pergi." Gu Xiqian mendengus pelan. Yusralin memandang ejekan di matanya dan menyadari apa yang terjadi, wajahnya menjadi pucat. Gu Xiqian berbisik, "Ingat, Gao bersaudara bukanlah orang baik, dan aku bahkan bukan orang baik, jadi singkirkan delusi yang seharusnya tidak kamu miliki, dan kembalilah ke rumah dengan baik, keluargamu sedang menunggumu." Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia berbicara begitu sabar. Bahkan dia tidak tahu kenapa, apakah itu hanya karena matanya yang memiliki kemiripan 5 atau 6 kali lipat dengan matanya. Kuskan tidak menemukan jawabannya di dalam dirinya, atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak ingin menemukannya. Setelah mengatakan ini, dia kehilangan kesabaran sepenuhnya dan melepaskan kedua anjing itu, meninggalkan mereka untuk mencari Ober, dan kemudian berbalik ke arah lain. Saat itu, suara seorang wanita tiba-tiba datang dari belakangnya. "Saya tidak diculik karena saya sedang bepergian, saya lari dari pernikahan. Tolong bantu saya. Jika Anda mengirim saya kembali, saya akan ditangkap oleh ayah saya dan menikah dengan pria tua yang mengerikan 20 tahun lebih tua dari saya, dan saya hidup akan berakhir. Maukah kamu membantuku?" Suara gadis itu bergetar pelan dan terisak-isak. Kuskan mengerutkan kening. Kenangan berputar seiring waktu, kembali bertahun-tahun sekaligus. Gadis kurus dan kurus itu, yang juga memegangi lengan bajunya dengan erat, mengatakan kepadanya, "Tolong aku, jika kamu tidak membantuku, aku sudah selesai seumur hidup." Jantung, seperti ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Dia mencibir bibirnya dengan mengejek, tapi tidak ada kehangatan di matanya, apalagi melihat ke belakang. Hanya dengan dingin, "Apa hubungan seluruh hidupmu denganku?" Setelah itu, dia mengangkat langkahnya dan pergi. Yusralin tidak pernah menyangka apa yang didapatnya akan menjadi seperti ini. Dia sudah mengatakan itu, tapi dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun belas kasih, dan masih berkata, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa sih orang ini? Yusralin sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Ini adalah wilayah Gu Xiqian, dia bahkan tidak berani marah padanya. Berpikir demikian, setelah berdiri di luar sebentar, dia akhirnya menyeka air matanya dan kembali ke kamarnya. Sebelum makan malam, Ober datang untuk mengajaknya makan malam. Yusralin dengan patuh mengikuti dan menemukan bahwa dialah satu-satunya orang di meja besar itu, dan Gu Xiqian sama sekali tidak ada di sana. Dia bingung dan penasaran dan bertanya, "Ober,
Di mana itu, pria itu? Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu nama Gu Xiqian, jadi dia harus menggunakan orang itu. Opal tersenyum mendengar berita itu dan menjawab, Tuan muda, dia tidak biasa makan dengan orang lain dan sudah makan di restoran lain. Kata-katanya sangat bijaksana, tetapi kenyataannya, seolah-olah tamparan telah mengenai wajah Yusralin dengan cara yang berapi-api. Dia menurunkan matanya sedikit dan menggigit bibirnya, matanya memerah lagi. Apakah pria ini begitu membenci dirinya sendiri, Anda bahkan tidak akan berbagi meja dengannya untuk makan malam? Apa yang ada dalam pikirannya, meski ada sejuta keluhan dan keraguan di hati saya, mulut saya tidak berani mengatakan apapun. Yusralin tidak ingin kembali ke Tiongkok, bagaimanapun juga, meski telah melalui musibah ini dan berubah pikiran, ia masih memiliki harapan untuk hidupnya. Dia tidak ingin kembali ke Tiongkok dan menikahi lelaki tua yang jahat atas kata-kata ayahnya, jadi dia harus menemukan cara untuk membuat Gu Xiqian mencegahnya mengirimnya kembali ke Tiongkok. Tapi dia bahkan tidak bisa bertemu orang sekarang, bagaimana dia bisa menyingkirkannya? Yusralin pun berusaha kabur, namun begitu masuk, ia menyadari bahwa tempat itu dijaga ketat dan mudah untuk tidak melarikan diri. Kedua, dia tidak punya uang, bahkan ID-nya dibuang oleh pria itu ketika dia diculik. Menjadi tidak punya uang dan tidak memiliki apa-apa untuk membuktikan identitasnya, bahkan jika dia melarikan diri, dia hanya akan kesulitan bertahan hidup. Akan buruk jika mereka dalam bahaya lagi. Hal lainnya adalah bahwa sedikit lebih jauh ke selatan di sekitar ini adalah zona perang. Di luar sana sangat kacau. Dia adalah wanita yang lemah tanpa tangan, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk pergi sendirian. Yusralin sangat terpecah belah, hampir seperti pertarungan antara langit dan bumi. Tapi semua ini perlu dilihat oleh Gu Xiqian untuk mencari cara mengatasinya. Saat itu, seseorang bergegas masuk dari luar. Ober melihatnya dan bertanya, "Ada apa?" Orang itu seharusnya menjadi salah satu penjaga kastil, memegang amplop di tangannya, dan berkata, "Pelayan O, seseorang baru saja mengirim surat, menamai Tuan Muda untuk membukanya sendiri." Bab 747. Sementara itu, Ober mengendus pelan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil surat itu. Yusralin sedang duduk tidak jauh darinya, jadi dengan sedikit menjulurkan leher, dia bisa melihat nama di amplop itu. 3 kata yang sangat besar ditulis dengan sangat jelas, Gu Xiqian sendiri. Kuskan, jadi itu namanya. Yusralin merasa samar-samar mengenal nama itu, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya ketika dia berada di China, tetapi tidak dapat mengingatnya saat ini. Tepat setelah melihat Ober menerima surat itu, dia melambaikan tangannya ke penjaga itu dan menyuruhnya turun sebelum berbalik ke Yusralin dan berkata, "Aku harus keluar sebentar." Nona Lin berada di kenyamanannya sendiri. Yusralin mengangguk, dan Ober berbalik dan keluar. Setelah dia pergi, barulah Yusralin diam-diam mengeluarkan ponsel yang telah disiapkan Ober di kamar, diberikan sementara kepadanya, dan memasukkan nama Gu Xiqian di bilah pencarian di browsernya. Segera setelah nama itu dimasukkan, ada banyak sekali informasi yang masuk. Itu semua berita tentang identitas Gu Xiqian, sebagai anak tidak sah dari keluarga Gu, putra ketiga Gu Changhai. Gu Xiqian telah dibicarakan di luar negeri. Pertarungan antara dia dan kedua saudara laki-lakinya bahkan dipandang sebagai tontonan terbaik layaknya drama besar perkelahian keluarga besar, jadi wajar saja banyak berita tentang dirinya di internet. Tentu saja, berapa banyak informasi yang benar dan seberapa banyak yang salah adalah masalah opini. Tapi semua ini tidak penting bagi Yusralin, yang terpenting, Gu Xiqian, putra ketiga dari keluarga Gu, dia mengenalnya. Pantas saja, kenapa aku bilang aku mendengar nama ini begitu familiar sebelumnya, itu dia. Bisa dibilang Yusralin ini sebenarnya sedikit terkenal di China. Ayahnya, Lin Guodong, adalah seorang pedagang bahan bangunan yang, dengan spekulasi dan beberapa koneksi, telah berkembang sampai ke Kyoto, di mana dia telah membangun pijakan yang kokoh dan dianggap sebagai contoh seorang pengusaha yang sukses. Ada banyak raksasa keluarga Kyoto, dan bahkan jika keluarga Lin cukup berkembang, itu bukanlah raksasa untuk dibicarakan di akar kota kekaisaran. Tetapi mereka tidak dapat berbicara, tetapi mereka mendengar banyak rahasia heroik karena mereka sangat dekat. Identitas anak haram Gu Xiqian tersebar luas di Kyoto, dan keluarga Lin secara alami menyadarinya. Yusralin tidak pernah menyangka bahwa tuan muda ketiga yang ganas dan tampak jelek itu akan menjadi begitu tampan. Itu adalah keluarga Gu, dan meskipun dia hanya seorang bajingan, ku dengar ibunya juga dari keluarga terkenal. Tentu saja itu karena tipu daya Gu Changhai sehingga dia jatuh cinta dan melahirkannya. Jadi dengan cara ini, dia tidak dianggap telah menjadi bajingan atas kemauannya sendiri. Dan, seperti yang diketahui semua orang, putra pertama dan kedua keluarga Gu tidak pernah bisa bersaing. Jika tidak, Gu Changhai tidak akan menelepon putra ketiganya, yang selalu tidak disukai dan dikucilkan oleh keluarga, kembali dari luar negeri pada saat krisis ketika keluarga Gu dan Lu berjuang untuk kekuasaan. Itu masih bukan karena, kemampuan tuan muda Gu dan tuan muda kedua Gu tidak bisa menahan kapal besar keluarga Gu.
Hanya putra ketiganya yang pandai dan kejam, dan gaya tindakan serta kemampuan pribadinya tidak sebanding dengan kedua saudara tirinya, belum lagi ayahnya sendiri. Orang-orang di Kyoto berspekulasi tentang siapa kunci keluarga Gu, kepala keluarga, yang akan ada di tangan di masa depan. Yang paling gaduh, tentu saja, milik Gu Shiqian. Bagaimanapun, semua orang tidak bodoh, meskipun tuan muda tertua keluarga Gu dan tuan muda kedua berasal dari latar belakang yang lebih ortodoks. Tetapi era apa ini, mereka mengatakan bahwa pahlawan tidak peduli dari mana mereka berasal, semuanya masih tergantung pada kekuatan. Hanya seseorang dengan kekuatan lebih yang dapat memimpin Gu ke tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Hanya seseorang dengan kekuatan lebih yang bisa menahan serangan asteris-asteris yang dikirim oleh keluarga lain di luar. Beberapa waktu yang lalu, Lu dan Gusi bertempur dengan sengit, dan semua orang mengetahuinya. Tetapi jika bukan karena tuan muda ketiga Gu kembali untuk sementara waktu untuk menggantikannya, bersama dua pria jerami dari keluarga Gu akan dikejutkan oleh Lu sampai-sampai dia akan jatuh dari jajaran 4 keluarga besar. Dengan cara ini, Gu Shiqian tidak hanya banyak meninggal di antara orang lain di Kyoto, tetapi juga memiliki prestise yang lebih tinggi di hati orang dalam perusahaan. Itu kebencian yang besar bagi kedua kakak laki-lakinya. Tetapi orang-orang itu mengatakan yang sebenarnya, mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan itu, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa bahkan jika mereka membencinya di dalam hati. Disitulah kecemerlangan Gu Shiqian masuk. Memikirkan hal ini, Yusralin hanya merasakan jantungnya terbakar. Dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Meski hanya idenya, yang masih belum diketahui keberhasilannya, membuat jantungnya berdegup kencang seperti stik drum. Dia menelan dan melihat sederet makanan indah di depannya, dan tiba-tiba pikirannya menjadi cerah. Dia meletakkan teleponnya dan mengambil sumpitnya lagi. Setelah meletakkan beberapa hidangan lezat bersama dalam mangkuk kosong dan menyendok sup lagi, mereka meminta pelayan untuk membawa nampan dan membawanya bersama. Benteng itu sangat besar, dan bangunan tempat dia tinggal tidak terhubung dengan Kuskan. Butuh beberapa saat untuk berjalan ke tempat tinggalnya. Yusralin mencoba untuk menahan suasana hatinya yang berbintik-bintik dan masuk dengan membawa makanan. Hanya ketika dia tiba di sini, dia menemukan bahwa tempat tinggal Gu Shiqian jauh lebih mewah dan lebih besar dari tempat dia tinggal. Secara harfiah bisa digambarkan sebagai perak dan emas. Seberapa kaya Anda harus bisa membangun rumah seperti ini? Yusralin sangat bersemangat, tetapi masih menahan diri saat dia menemukan seorang pelayan dengan nampan dan bertanya, "Halo, di mana Tuan Gu sekarang?" Fakta bahwa Yusralin dibeli hanya diketahui oleh Ober. Pelayan lain di kastil tidak mengetahuinya, jadi mereka semua masih memperlakukannya sebagai wanita Gu Shiqian. Melihatnya, dia bahkan dengan hormat menghentikan apa yang dia lakukan, berdiri di satu sisi, dan menjawab, "Di ruang kerja di lantai atas." Yusralin mengangguk. Dia sangat senang dengan cara para pelayan memperlakukannya. Ada rasa kepuasan yang sangat besar di hati saya. Meski di China, keluarga Lin juga dianggap makmur dan memiliki pengasuh serta pembantu, namun kualitasnya tidak sebanding dengan yang ada di sini. Yusralin semakin merasa bahwa kali ini ia mungkin bisa mengubah hidupnya dalam sekejap karena malapetaka. Dengan pemikiran tersebut, dia mengambil makanannya, menegakkan punggungnya, dan menuju ke atas menuju ruang kerjanya. Pelayan itu memperhatikan punggungnya dan membuka mulutnya, tanpa sadar mencoba menghentikannya. Tapi memikirkan siapa dia, dan mengalami kesulitan tutup mulut. Lupakan, dia setelah pertama kali Tuan Muda membawa kembali wanita itu. Tuan Muda sebelumnya hanya mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan masuk ke ruang belajar, tetapi tidak memerintahkan bahwa wanita ini tidak diizinkan untuk pergi. Mungkin Tuan Muda mengirimnya ke sini, memikirkan hal ini. Pelayan itu tidak membuka mulutnya untuk menghentikannya, tetapi beralih ke urusannya sendiri. Tetapi hanya karena dia tidak menghentikannya, tidak berarti tidak ada yang melakukannya. Ober baru saja mengirimkan surat ke Gu Shiqian, dan begitu dia keluar, dia melihat Yusralin berdiri di sekitar koridor dengan nampan di tangannya. Bab 748 dia tercengang, sedikit terkejut. Lagi pula, saat dia pergi barusan, Yusralin masih makan di samping gedung. Jadi kenapa dia datang begitu cepat? Berpikir bahwa Gu Shiqian masih dalam ruang belajar, wajahnya berubah dan dia berjalan dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Yusralin diliputi kebingungan. Pembantu itu barusan hanya mengatakan bahwa Gu Shiqian ada di ruang belajar di lantai atas, tapi tidak menyebutkan ruangan mana yang merupakan ruang belajar. Dia datang ke sini dan menyadari bahwa ada begitu banyak kamar di lantai atas, setiap pintu tertutup, sehingga dia tidak tahu kamar mana yang merupakan ruang kerja. Dalam keputusasaan, dia harus mencari satu ruangan pada satu waktu. Dan tidak berani membuat terlalu banyak kebisingan dan tampak seolah-olah saya sedang bersikap kasar, jadi saya harus membuka pintu satu kamar secara diam-diam untuk melihatnya. Ini membuatnya alami untuk jatuh ke mata orang lain dan menjadi pengembara yang licik.
Dia sedang meletakkan nampan di lantai ketika Ober berjalan, seluruh tubuhnya menempel pada panel pintu, menarik pegangan ke pintu untuk mengintip. Menemukan bahwa itu hanyalah ruang tamu tanpa perabotan, dan bukan ruang belajar yang dia cari, dia menarik diri dengan sedikit kecewa. Tutup pintunya, membungkuklah di atas makanan di lantai, bangun, dan kembali. Tanpa diduga, saya berbalik dan lari ke dalam bayangan. Dia begitu terkejut hingga tanpa sadar dia berteriak karena terkejut, tapi suara itu hanya keluar dari tenggorokannya saat Ober menutup mulutnya. Ober menutup mulutnya dan menyeretnya ke samping sebelum melepaskannya dan bertanya, "Nona Lin, apa yang kamu lakukan di sini?" Yusra Lin sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa Ober menutupi mulutnya dan menyeret dirinya sendiri. Tetapi berpikir bahwa dia masih menjadi pengurus kastil sekarang, dan bahwa dia hanyalah seorang tamu, ini hanya menekan rasa frustrasinya. Alih-alih memberinya kredit kecil di hatinya, di kemudian hari, ketika dia telah menjadi pemilik kastil, ketika dia pasti akan mendapatkannya kembali bahkan dengan uang itu. Berpikir seperti ini, wajahnya sedikit mereda dan dia berkata dengan suara yang sangat lembut dan sopan, "Ober, saya di sini untuk melihat tuanku." Ober mengerutkan kening mendengar berita itu, "Apa yang kamu inginkan?" Yusra Lin tersenyum dan mengirimkan nampan di tangannya ke depan dan berkata, "Ini seperti ini, saya baru saja makan dan tiba-tiba berpikir bahwa tuanku mungkin belum makan, jadi saya secara khusus mengambil beberapa makanan yang sangat enak dan mengirimkannya. Paman Oh, apakah tuanku ada di ruang kerja?" Ober berlutut dan berkata, "Aku sudah memberitahumu bahwa pria itu sedang makan di ruang makan di sisi lain ruangan, jadi ambil kembali barang-barang ini, dia tidak membutuhkannya." Ledakan seperti itu diperkirakan akan membuat Yusra Lin takut. Di luar dugaan, Yusra Lin bertingkah seolah tidak mendengar. Dia menyajikan makanan dan tersenyum pada dirinya sendiri. "Ober, Anda bukan dia, bagaimana Anda tahu dia tidak menginginkannya? Mergu masih sibuk selarut ini, jadi dia pasti belum makan, dan kebetulan aku baik-baik saja, jadi mengirimkannya kepadanya adalah cara yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasihku." Setelah mengatakan itu, dia akan pergi tanpa mempedulikannya. Ober melihat perubahan di wajahnya, bahkan menghentikannya lagi. "Nona Lin, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke ruang kerja tuan muda, jadi kamu harus kembali." Yusra Lin menatapnya, matanya agak dingin. "Apakah tuan muda Anda mengatakan itu juga?" Ober berkata pelan, "Tentu, tapi aku tidak mendengarnya. Aku pasti tidak ada di sana ketika dia mengatakannya, maka seharusnya itu tidak ditujukan kepadaku. Urusan apa aku jika kamu hanya menjaga aturan yang dia berikan padamu?" Dia berbicara dengan lembut dan menikmati kata-katanya, tetapi setiap kata dalam kata-katanya memiliki keunggulan yang kuat. Ober tidak menyangka dia akan bersikap seperti itu. Tiba-tiba itu tersendat, Yusra Lin melihat ke belakang lagi. Sambil menatap pintu tempat dia baru saja keluar, dia tersenyum dan berkata, "Itu ruang belajar di sana, bukan, Ober? Anda tidak perlu khawatir, saya akan keluar setelah mengantarkan makanan. Tuanku sudah lama tidak menggunakan makanannya, tidak baik jika dia lapar, aku akan pergi dulu." Setelah itu, tidak peduli dengan reaksinya, dia mengangkat kakinya dan pergi. Ober sedang terburu-buru untuk melihat situasinya. Mencoba menghentikannya, tetapi Yusra Lin sudah siap dan mengelak saat dia dibelokkan. Bagaimanapun, dia masih muda dan gesit, dan Ober belum pernah menghadapi kekasaran seperti itu sebelumnya, jadi di mana dia akan bersikap defensif. Sebuah ketidaksiapan, benar-benar membiarkan dia mengelak, dan ketika dia kembali ke akal sehatnya untuk mencoba berhenti lagi, orang tersebut sudah habis. Melihat semua ke pintu ruang kerja, wajahnya berubah secara dramatis. Hatinya diam-diam disebut buruk, hanya terburu-buru untuk mengejar. Nona Lin tinggal, dia terus berteriak mengejarnya, tetapi Yusra Lin tidak mau mendengarkannya. Dengan mengangkat tangannya, dia mendorong pintu ruang belajar, yang awalnya hanya terbuka sedikit. Di ruang kerja, Gu Xiqian berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, membelakangi pintu kamar di telepon. Mendengar suara dari belakang, dia berbalik dan langsung melihat Yusra Lin berdiri di ambang pintu. Yusra Lin hari ini mengenakan gaun beige yang ia pilih dengan cermat dari lemari pakaiannya saat ia beristirahat di ruang tamu sebelum makan malam. Bagaimanapun, keluarga sebelumnya tidak buruk, keluarga memiliki makanan dan pakaian yang baik, dan tidak pernah ada kekurangan barang mewah. Selama ini, dia diganggu dan dipindahkan, dan dia sudah lama merindukan kehidupan lamanya. Jika dia tidak ingin menikah dengan pria tua yang buruk yang berusia lebih dari 100 tahun, dia akan kembali. Tapi dia tidak ingin menyerahkan nyawanya karena itu, jadi dia masih bertahan. Tapi bagaimanapun, dia pasti tidak akan menggunakan barang yang sekarang ada di depannya. Dan sekarang dia memiliki rencana yang menurutnya brilian. Orang harus tahu bahwa Gu Xiqian adalah anggota salah satu dari 4 keluarga besar Kyoto, atau penerus paling gencar dari keluarga Gu, dan sepertinya seluruh kelompok Gu akan menjadi miliknya di masa depan. Di depannya, perusahaan yang dijalankan ayahnya sendiri tidak ada bandingannya dengan mengambang di atas pohon.
Jika dia bisa memanjatnya dan kembali bersama ketika waktunya tiba, dia mungkin tidak hanya bisa tidak menikahi lelaki tua yang berusia lebih dari 150 tahun itu, tetapi dia juga bisa mengesankan ayahnya. Dulu, Yusralin hanya percaya pada cinta, berpikir bahwa seorang gadis dapat mengabaikan yang lainnya jika dia memiliki cinta. Tetapi setelah bencana ini, dia menyadari bahwa cinta bukanlah apa-apa dalam kehidupan nyata, jauh dari lingkungan yang kaya akan pakaian dan makanan. Pria yang pernah dia percayai dan cintai, akhirnya menjualnya. Dia marah dan dia ingin balas dendam, tetapi dengan situasinya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Jangan katakan pembalasan, selama dia berani muncul di negara itu, dia mungkin akan segera ditangkap kembali oleh ayahnya, yang mungkin tidak perlu mendengarkannya saat itu, berpikir bahwa semua pengalamannya hanya bohong dan dia tidak melakukannya, tidak ingin menikah. Dan sebenarnya ada penemuan lain yang tersembunyi di dalam dirinya. Bab 749 artinya, di rumah, ayahnya terlalu toleran terhadapnya dibandingkan dengan adik laki-lakinya, yang selalu di bawah pengawasan ketat ayahnya. Toleran sampai-sampai bahkan jika dia sombong dan mendominasi, bahkan jika dia tidak berpendidikan dan hanya tahu bagaimana membeli barang-barang mewah dan perawatan kecantikan yang terkenal, ayahnya baik-baik saja dengan itu. Dia dulu berpikir itu karena ayahnya menyayanginya. Tetapi sampai keluar dan mengalami semua ini, saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan menghadapi situasi ini ketika itu terjadi. Dia baru menyadari bahwa mungkin ayahnya tidak pernah melakukannya karena dia mencintai dirinya sendiri. Sebaliknya, dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang perlu diasuh sama sekali. Dia adalah putrinya, tapi dia juga pion dari keluarga Lin. Bidak dengan keindahan kosong dan tidak perlu memiliki kekuatan sendiri. Pion ini, yang biasanya hanya membutuhkan sedikit uang untuk disimpan, akan sangat berguna bagi keluarga ketika saatnya tiba. Seperti sekarang, saat bisnis keluarga Lin mengalami krisis, ayahnya memaksanya menikah dengan pria yang cukup umur untuk menjadi seperti ayahnya. Pengetahuan ini membuat hati Yusralin sangat sedih. Tapi dia tidak punya pilihan, yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul dengan sendirinya, dan kemudian menunjukkan kepada ayahnya dengan benar bahwa dia bukannya tidak berguna. Jika dia diberi kesempatan, dia bisa mempertahankannya dan kemudian membuat ayahnya terkesan. Memikirkan hal ini, Yusralin membenahi otot di wajahnya dan menunjukkan senyuman. "Pak, Gu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Sebelum kata-kata itu diucapkan, kata-kata itu diinterupsi oleh Gu Sikian. Wajah Yusralin menegang, dan kata-katanya yang lain tercekat di tenggorokannya sekaligus. Hanya wajah Gu Sikian yang sangat dingin, sepasang mata tajam seperti es yang padam, dan nadanya bahkan lebih bercampur dengan amarah yang menakutkan. Dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Yusralin dan hanya berteriak, "Ober." Paman O, dengan pakaian lengan dan kaki yang tua, tidak bisa menghentikan Yusralin, tidak bisa mengejar, dan hanya berlari setelah waktu yang lama. Melihat situasi di depan Anda tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan wajah Anda berubah, dan Anda sibuk menjelaskan, "Tuan muda, maaf, saya tidak menghentikannya." Keluarkan dia. Gu Sikian tidak mendengarkan penjelasannya, tetapi memberikan perintahnya secara langsung. Mata Ober menyipit, mengetahui bahwa dia benar-benar marah, dan dia setuju, ya. Mengatakan itu, dia menoleh ke Yusralin dan berkata, "Nona Lin, seperti yang Anda lihat, tolong ikuti saya." Bukan hanya Gu Sikian yang marah, Ober juga sangat marah di hatinya. Sikap kasar Yusralin seperti ini tidak bisa berkata-kata. Tapi dia, bagaimanapun, adalah pelayan yang sangat baik, biasa tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu, jadi wajahnya cukup tenang. Di luar dugaan, Yusralin tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di sana, bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan, hanya menatap lurus ke arah Gu Sikian. "Aku tidak akan keluar, Ober, kamu turun, aku ingin mengatakan sesuatu kepada tuanku." Ober mengerutkan kening mendengar berita itu. Pada titik ini, bahkan kualitas asuhan yang baik seperti miliknya masih terlalu berat untuk ditanggung. Mendongak, dengan tidak sabar menatapnya dan berkata, "Nona Lin, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda dapat mengatakannya kepada saya dan saya akan membantu Anda menyampaikannya kepada Tuan Muda, daripada harus pergi ke ruang belajar seseorang seperti ini tanpa sopan santun. Jadi tolong ikuti saya, jika tidak, jika keamanan digunakan, itu tidak akan terlihat bagus di wajah siapapun." Itu pernyataan yang sangat berat, cukup teliti. Bagaimanapun, bagi orang luar, Yusralin adalah wanita pertama yang dibawa Gu Sikian kembali ke kastil dan dianggap sebagai tamu penting. Meskipun Gu Sikian tidak memesan apapun, semua orang, karena mereka belum pernah melihatnya membawa seorang wanita kembali sebelumnya, secara tidak sadar mengira bahwa dia berbeda untuk Gu Sikian. Meskipun, yang ini berbeda, seperti yang sudah dijelaskan Kusken pada Ober jauh sebelumnya. Tapi ini hanya sesuatu yang Ober ketahui.
tanpa otorisasi Gu Xiqian, tidak mungkin bagi Ober untuk benar-benar membuka mulut besarnya untuk memberitahu semua orang tentang sejarah Yusralin. Jadi dengan cara ini, jika dia tidak menjelaskan, semua orang akan menganggapnya sebagai default mereka. Sikap terhadap Yusralin menjadi semakin penuh hormat dan hati-hati. Itu sebabnya, Yusralin berhasil masuk ke sini. Wajah Yusralin akhirnya berubah saat mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa ini adalah cara Ober memberikan dirinya satu wajah terakhir, dan jika dia masih bersikeras, dia hanya akan benar-benar merobeknya. Tetapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa tindakannya sekarang telah menyebabkan rasa jijik Gu Xiqian. Jika Anda tidak mengambil kesempatan sekarang, sama sekali tidak ada kemungkinan dia tidak akan bertemu Anda lagi nanti. Memikirkan hal ini, Yusralin menaruh hatinya di tempat yang benar, dan tidak pergi, melainkan langsung ke intinya. Tuan Gu, kenapa kamu harus segan-segan? Inikah cara keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar Kyoto, memperlakukan tamu mereka? Kamu bahkan tidak membiarkan orang menyelesaikan kalimat mereka dan kemudian mengusir mereka. Begitu ini dikatakan, Ober dan Gu Xiqian tercengang bersama. Gu Xiqian menyipitkan matanya, kedalaman matanya dipenuhi dengan cahaya berbahaya, dengan dingin mengamatinya. Ada keheningan di sekitar, dan suasana yang aneh dan tegang menyelimuti ruangan itu. Setengah lusin kali sebelum mendengar dia berbicara dengan dingin, apakah kamu tahu siapa saya? Kaki Yusralin kesemutan mendengar suara sedingin es itu, dan rasa sedingin es yang menyelimuti tubuh pria itu membuatnya merasakan dorongan untuk menarik kakinya keluar dan pergi. Tapi dia menahannya pada akhirnya, sambil menegakkan lehernya sedikit, dia menatapnya dan berkata, ya. Tawa pelan, seperti pedang yang keluar dari tenggorokan. Kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh seringai main-main. Seperti pemburu yang kejam melihat mangsa yang suka bermain-main dan tertarik, dia melangkah perlahan ke sofa dan duduk, mengangkat satu kaki panjang dan tumpang tindih dengan yang lain, mengawasinya dengan anggun. Sangat menarik, dia berkata, tanpa sadar jari-jarinya memainkan cincin di antara jari-jarinya. Ober, kamu turun dulu. Ober melihatnya dan menatapnya, lalu memandang Yusralin. Sementara itu, saat memandang Yusralin, alisnya terlihat jelas tidak senang, namun pada akhirnya ia tidak mengatakan apa-apa, mengiyakan, dan mundur dengan hormat. Dengan cara ini, hanya Yusralin dan Gu Xiqian yang tersisa dalam penelitian. Ketika Yusralin melihatnya menyuruh Ober pergi, dia tahu bahwa taruhannya yang putus asa adalah yang benar. Jalan di belakang tidak dapat diprediksi, tetapi selama Anda berpegang pada titik itu, Anda tidak akan salah. Berpikir begitu, dia menghela nafas lembut dan melangkah maju. Bapak, Gu, kamu belum makan malam. Ini adalah makanan yang telah saya pilih dengan cermat untuk Anda. Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda. Jika Anda tidak menyukainya, saya bisa membuatnya untuk Anda sendiri. Masakan saya keterampilannya juga luar biasa. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Bab 750. Dia berkata, selalu dengan senyum yang sangat manis dan ramah di wajahnya. Suara itu juga memiliki nada yang menyenangkan. Jika bukan karena itu, Pastor Lin tidak akan bisa memanjakannya begitu banyak dan akhirnya memberikannya kepada para pria dalam bisnis untuk membuat mereka terkesan. Dari sini juga diketahui bahwa penampilan Yusralin pasti tidak buruk. Situasi seperti itu, momen seperti itu, jika itu adalah pria lain, dia hanya akan terpesona dan pusing oleh kecantikannya. Namun, Gu Xiqian hanya menatapnya dengan dingin. Seringai yang tampak di mata itu, bercampur dengan ketidakpedulian, berubah menjadi ejekan yang memalukan. Dia berkata dengan dingin, apakah juru masak kastil sudah mati? Kamu ingin aku makan masakanmu? Yusralin, dan ini adalah pertama kalinya dia diajak bicara dengan kata-kata yang tidak berperasaan, dan wajahnya tiba-tiba tidak bisa bertahan. Lagi pula, siapapun yang bekerja begitu keras untuk menjilat seseorang, hanya untuk ditolak kembali jika mereka tanpa ampun, akan merasa malu sekaligus. Tapi Yusralin masih mengalami begitu banyak akhir-akhir ini. Mentalitas dan kebanggaan sangat berbeda. Jadi rasa malunya hanya sesaat, dan itu membuatnya berusaha menekannya. Dia meletakkan makanan di atas meja di sampingnya dan tersenyum. Tidak apa-apa jika Tuan Gu tidak mau makan masakan saya. Yusra hanya ingin memohon kepada Anda tentang satu hal. Selama Anda bersedia, Anda akan membiarkan saya melakukan apa saja. Gu Xiqian menatapnya dengan dingin. Yusralin menundukkan kepalanya sedikit, jari-jarinya tanpa sadar menegang di depan tubuhnya, dan hanya setelah suara setengah hati dia berkata, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Jika Anda benar-benar mengirim saya kembali ke China, saya akan melakukannya, benar-benar dipaksa untuk menikah oleh ayahku. Setelah jeda, dia menambahkan, Mergu lahir di puncak sebagai seorang anak, jadi mungkin dia tidak mengerti kesulitan kita gadis biasa. Kamu tahu, bagi kita, menikahi seseorang sama dengan mengubah hidup kita. Saya hanya ingin menjadi seperti gadis normal, pergi ke sekolah dengan normal, bekerja, menjalani hidup saya dan melakukan apa yang saya ingin lakukan,
tidak dipaksa untuk menikahi seseorang yang cukup tua untuk menjadi ayah saya di usia muda. Mungkin ini adalah kesempatan bagi gadis lain untuk lepas kendali, tapi bagi saya, itu tidak pernah. Aku akan melakukan apapun untuk keluargaku, tapi itu pasti tidak termasuk mengorbankan hidupku dan cintaku. Tuan Gu, hitung aku, tolong, bantu aku, oke? Gu Xiqian masih terlihat tenang dan santai. Dia duduk di sofa, kakinya yang panjang tumpang tindih, bersandar di sandaran kursi, dan seluruh tubuhnya memiliki kesejukan yang jarang pada posisi yang ditinggikan. Kata-kata yang dilontarkan masih sangat dingin. Mengapa saya harus membantu Anda? Yusralin tidak mengharapkan jawabannya. Itu hanya sedikit memalukan ketika Anda benar-benar mendengarnya, tetapi Anda tetap tidak bisa menahan detak jantung Anda. Dia berkata dengan suara yang dalam, apapun yang Tuan Gu ingin saya lakukan, saya bisa lakukan, sejauh yang saya bisa. Termasuk, janji tubuh, dia tidak mengatakan ini, tapi Gu Xiqian sepertinya sudah menebaknya. Ejekan di mata itu semakin berat dan mencibir, jadi katakan padaku, apa yang aku ingin kamu lakukan? Yusralin terhenti, dia datang ke sini dengan ide untuk menjadi orang yang akan menikahinya. Tetapi bagaimana dia bisa meminta seorang gadis untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Tapi sekarang pria itu ada di sini, panahnya sudah di udara, dan anak panah itu harus dilepas. Jadi, setelah ragu-ragu selama setengah saat, dia akhirnya melangkah maju, menatapnya dengan serius dan berkata, jika Tuan Gu bersedia, saya bisa menjadi wanitamu dan melayani Tuan Gu sepanjang waktu, selama kamu tidak mengusir saya atau mengirim saya kembali ke China. Saya tidak ingin namanya. Kata-kata terakhir diucapkan dengan sedikit penghinaan, sambil menggigit bibir. Lagi pula, ada suatu masa ketika dia juga seorang wanita berusia 1000 tahun berpangkat tinggi. Kapan Anda pernah berbisik begitu rendah kepada siapapun, saat Anda memerintah orang lain? Tapi Gu Xiqian berbeda, dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan ketulusan, dia takut mereka bahkan tidak akan memberinya pandangan kedua jika dia tidak mengatakan ya atas permintaannya. Sekarang ini masalahnya, dia telah menjadi satu-satunya jalan keluarnya. Jadi dia bisa meletakkan harga dirinya dan melakukan apapun yang dia inginkan, jika dia setuju untuk membiarkan dia tinggal bersamanya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, permintaan Yusralin, yang menurutnya mempersulit dirinya sendiri, tampaknya tidak berharga di mata Gu Xiqian. Dia bahkan tidak memberikan reaksi apapun, setelah dia mengatakan sesuatu yang akan membuat gadis manapun kehilangan kata-kata. Dia masih menatapnya setenang sebelumnya, ejekan di matanya seperti pisau kecil, menggores hatinya saat demi saat. Di tengah jalan, dia akhirnya memulai bibirnya, menurutmu, aku kekurangan wanita? Yusralin terhenti, wajahku sangat memalukan. Gu Xiqian tertawa ringan, senyumnya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Jangan bilang kau tidak menginginkan nama itu, aku tidak akan membawamu bahkan jika kau memohon padaku berlutut. Jadi singkirkan hayalanmu yang paling sia-sia itu, mengerti? Yusralin gemetar dengan keras, jika dia hanya sedikit jahat sebelumnya, maka ini adalah pernyataan yang sudah memukul wajahnya dengan cara yang paling sederhana. Dia menatapnya dengan tajam, tidak percaya, seolah dia tidak percaya kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkannya dan membawanya keluar dari jurang seperti itu. Sekarang, lebih banyak dorongan untuk mengirimnya pulang. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak menyukai dirinya sendiri, dia harus memiliki kasih sayang padanya dan itulah mengapa dia membantunya seperti itu. Tapi sekarang, dia benar-benar berkata, Yusralin menggigit bibir bawahnya karena malu, sepasang mata yang cerah tiba-tiba berubah menjadi merah, air mata berputar-putar di dalam seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Hanya setelah sekian lama, suaranya sedikit bergetar dan dia bertanya dengan rasa malu, lalu mengapa kamu membantuku? Jika kamu tidak menyukai aku, mengapa kamu terus mengirimku pulang? Bukankah lebih murah jika kamu melempar aku begitu saja, keluar dari sini dan biarkan aku menjaga diriku sendiri? Gu Xiqian mencibir, aku juga bisa mengusirmu sekarang, jika kamu ingin mencoba. Yusralin, dan jari-jari Gu Xiqian masih memainkan cincin di tangannya, dan nadanya acuh tak acuh. Alasan mengapa saya akan menyelamatkan Anda hanya demi orang China yang sama, jika itu membuat Anda memiliki kesalahpahaman lain, maka saya benar-benar minta maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk posisi Nyonya Gu, seperti untuk wanita tanpa nama. Tatapannya tidak terkendali, seperti dia mencoba untuk melihat melalui dirinya. Faktanya, Yusralin juga merasa seolah-olah telah melihat menembus dirinya. Saya hanya mendengar senyuman dinginnya, saya tidak mau repot-repot bermain dengan sisa makanan yang pernah dimainkan orang lain. Ledakan, seperti petir, itu menghantam hatinya.